Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mendaftar di webinar malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh STEAM Lab Indonesia atau SLI dan disponsori oleh Abatasa Play School. Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya tentang komunitas STEAM Lab Indonesia. Jadi komunitas STEAM Lab Indonesia ini adalah sebuah komunitas non-profit yang memfokuskan kegiatan ibu dan anak berbasis STEM. Selain itu ada juga kegiatan seperti Bukis Play dan parenting, seperti yang sekarang sedang berlangsung. Dan karena komunitas ini non-profit, maka aktivitas-aktivitas tadi itu tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, mungkin ada juga nih yang belum tahu apa itu pembelajaran STEM ya. Jadi, pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran yang di dalamnya memasukkan 5 unsur seperti sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, saat ini total member yang terdaftar ini sudah sekitar 700 lebih orang tua, dan mungkin bagi peserta yang mau join nih, karena kan peserta kali ini ada yang memang sudah dari komunitas dan ada juga yang non-komunitas ya. Nah, nanti mungkin yang tertarik untuk join STEAM Lab bisa cek Instagram kita @steamlab.id. Nanti bisa cek link di bio-nya untuk registrasi atau juga bisa langsung DM ke Instagram kita. Oke. Nah, sebelum memulai webinar ini saya mau putarkan sebuah video ya dari Abatasa Play School. Mohon disimak ya, parents. Sebentar. Hari ini kita mau bikin Oke. Nah, saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi, Abatasa Play School ini adalah sekolah yang berbasis bermain gitu. Mungkin beberapa peserta di sini sudah sering dengar ya, seperti play-based education atau play-based gitu. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, Abatasa Play School menerapkan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Abatasa Play School ini juga membuka kelas online nasional sejak tahun lalu, supaya anak-anak dari seluruh Indonesia bisa belajar dengan gembira bersama murid-murid di Abatasa Play School. Jadi walaupun di rumah saja, Abatasa Play School mengajak orang tua untuk terus bergandengan tangan supaya dapat memberikan stimulus kepada Ananda. Aktivitas belajar yang diberikan juga menarik dan menyenangkan agar proses belajar di rumah tetap seru sehingga anak dapat menyerap pengetahuan dengan mudah. Jadi parents, Abatasa Play School setiap bulannya mengirimkan Box of Joy, yaitu sebuah box yang berisi alat dan bahan sensori, bahan-bahan eksperimen, dan family project. Nah, semua alat dan bahan ini berbeda nih, sesuai tema tiap bulannya. Jadi seperti tematik gitu ya. Nah, jika parents ingin mendaftar di kelas online atau ingin tahu lebih jauh nih seperti apa keseruan kelasnya, bisa langsung DM juga ke Instagramnya @abatasaplayschool atau bisa juga ke Instagram steamlab.id ya. Nah, nanti mungkin setelah sesi ini saya drop juga informasi tentang Abatasa di WA group. Begitu. Oke. Nah, sambil menunggu Miss Dinda join, saya mau
menyampaikan beberapa aturan webinar dulu ya. Silahkan, Miss. Oke. Nah, iya, jadi webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 15 menit, yang artinya kemungkinan akan berakhir pada pukul 20.30. Oke. Nah, dimohon kepada peserta buat menyiapkan 1 lembar kertas putih kosong dan alat gambar apapun yang dimiliki. Jadi kalau mau pensil warna atau krayon atau spidol bebas, apa aja yang ada di rumah ya. Nah, nanti webinar ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama penjelasan dari narasumber, lalu akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Nah, apabila sesi sudah ditutup nanti, karena waktunya sudah habis, peserta masih boleh bertanya dan diskusi nih di grup WA maksimal selama 1 hari atau 24 jam. Ya, Kak. Jadi nanti narasumbernya akan di-invite juga, Kristanya akan join di WAG, jadi kalau ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Miss Dinda gitu. Tapi setelah 1 hari nanti narasumbernya akan leave grup dan grupnya akan dibubarkan, gitu ya. Sampai Maaf, sini, Miss Ranai. ya. Ini ada di chat suaranya kecil gitu. Ini apakah di semua parents atau hanya di Memoses aja ya? Oh iya. Yang lain bagaimana? Saya kedengaran jelas. Oh iya. Jelas. Oke. Udah lebih jelas belum? Moses. Sudah ya, saya lanjutkan ya kalau begitu. Oke, jadi nanti selama narasumber memberikan materi, diharapkan untuk memilih mode mute ya. Dan pertanyaan, kalau ada pertanyaan nih saat nanti Miss Krista presentasi, boleh langsung di-drop di kolom chat aja di Zoom. Nanti formatnya nama, spasi usia anak, dan spasi pertanyaan, kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti masih ada waktu, setelah pertanyaan yang masuk ini sudah dijawab, boleh kalau ingin ada yang bertanya langsung, silahkan klik raise hand aja. Begitu ya, parents. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah cukup Begitu jelas kali nih. ya? Oke, sambil menunggu Miss Dinda join, saya bacakan sedikit ya profil dari narasumber kita. Oke, jadi Miss Dinda ini lahir di Semarang 16 Maret 1994 dengan nama Kang Edin Dinda Huyes Krista. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Bank Street College, New York, di Amerika, jurusan Infant, Toddler, and Family Development and Early Intervention. Nah, jadi sejak tahun 2016 nih beliau sudah mulai mengajar di TK. Nah, seperti yang kita tahu, beliau itu telah mengikuti workshop Reggio Emilia di kota Reggio Emilia di Italia. Nah, jadi bisa dikatakan pengalaman beliau di bidang early childhood atau anak usia dini itu sudah tidak diragukan lagi lah ya. Nah, saat ini beliau juga adalah co-founder dari mamaguru.co, sebuah co-teaching network untuk para orang tua di rumah, dan juga co-founder dari TK Aksara di Semarang. Oke. Dan tahun lalu Miss Dinda ini juga menerbitkan 2 buku anak berjudul Di Balik Kisah Roro Jonggrang dan Time Race. Nah, mungkin bagi parents yang juga follow beliau juga tahu ya kalau beliau ini cukup rajin dan aktif mengedukasi di Instagram gitu, sering membuat konten-konten yang edukatif dan menarik gitu ya tentang parenting dan anak usia dini gitu, khususnya beliau cukup aktif untuk mengedukasi bahwa anak-anak itu sangat perlu bermain gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita tunggu ya Miss Dinda untuk join.
Bentar ya. Ini kalau dilihat rata-rata parents di sini yang paling banyak anaknya usia 3-6 tahun nih. Tapi ada juga sih yang 0-3 ya. Hebat-hebat. Banyak yang semangat mencari ilmu. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini Miss Dindanya belum masuk ya, Miss? Iya. Oh, Tadi sudah diberikan. ada. Sudah ya? Oh iya. Oh iya, betul. Oh iya. Oke. Oke. Selamat. Oke. Miss Dina sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung saja kali ya saya. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke pemaparan materinya. Oke, silakan Miss. Oke, ya. Oke. Terima kasih Mbak Laya. Selamat malam ya, selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi salah ngomong karena saya sekarang di Amerika, jadi di sini pagi. Tapi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini di sini. Semoga hari ini saya bisa sharing-sharing dan kita bisa sama-sama belajar apa yang saya pelajari juga ini dari Reggio Emilia. Oke, saya izin untuk share screen-nya ya, supaya tidak berlama-lama, karena kita punya waktu 45 menit, setelah itu akan ada tanya-jawab. Oke. Oke, semoga screen-nya sudah bisa terlihat. Ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang Reggio Emilia Approach. Sebelum kita mulai, sedikit perkenalan, nama saya Dinda, bisa dipanggil Dinda. Kalau ada yang mau connect dan diskusi lebih lanjut, nanti boleh silahkan lewat Instagram saya @kristaendinda. Saat ini saya sedang di New York, Amerika, untuk belajar menyelesaikan studi S2 di khusus secara spesial di Infant, Toddler, and Family Development and Early Intervention. Lalu saya juga punya sekolah di Semarang, Bukit Aksara Reggio Inspired Preschool, juga Mama Guru Co-Teaching Network, di mana kita membantu orang tua melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi ini bisa di mana saja, bisa di kota manapun atau bahkan negara manapun. Nah, ini kita mau langsung, sebelum kita ngomongin tentang Reggio Emilia itu pembelajaran yang seperti apa, pastinya kita harus tahu dulu, ini dari mana sih? Nah, saya yakin moms di sini pasti pernah dengar saudara sepupunya si Reggio Emilia Approach ini, yang namanya Montessori. Kenapa saya bilang saudara sepupu? Karena asalnya sama. Jadi Montessori ini asalnya dari Italia, secara khusus di kota Roma, yang mendirikan Maria Montessori ya. Dan ada banyak hal-hal yang bersinggungan, karena sebenarnya
saling menginfluence, saling mempengaruhi satu sama lain antara Reggio Emilia dan Montessori. Tapi ada perbedaannya juga. Dan saya tahu nih udah ada yang nanya nih, apa nih bedanya? Nanti kita akan lebih diskusi lebih lanjut lagi ya. Nah, Reggio Emilia approach ini dari Italia juga, tapi dari kota Reggio Emilia. Nah, agak jauh, sekitar 4 jam dari Roma. Saya ke sana sendiri 2 kali untuk belajar langsung dan lihat di sana. Ini seperti ini kotanya. Ini di alun-alun kota Reggio Emilia. Nah, ceritanya pendidikan itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua di Italia. Setelah Perang Dunia itu kota ini dan sebenarnya negara Italia secara keseluruhan itu mengalami kejatuhan yang besar. Lalu sekumpulan keluarga-keluarga di Reggio Emilia memutuskan bahwa kita ini perlu pendidikan yang baik untuk anak-anak kita supaya nanti bisa memperbaiki masa depan negara kita. Akhirnya mereka membangun sekolah sendiri yang nantinya dia dikembangkan oleh si Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi ini seorang psikolog ya. Dan akhirnya jadilah Reggio Emilia Approach. Nah, Reggio Emilia Approach ini adalah pendidikan yang konstruktivis dan evidence based. Seperti apa sih konstruktivis ini? Nanti kita akan tahu lebih lanjut di belakang-belakang karena pasti ini kata-kata yang agak asing ya, nggak apa-apa. Nah, ini fokusnya pendidikan ini adalah belajar gimana supaya bisa jadi anggota masyarakat yang baik, gimana supaya jadi manusia yang baik. Jadi ini bukan kurikulum sebenarnya. Ini adalah filosofi. Kalau ada yang nanya, bisa nggak untuk SD, SMP, SMA, bisa nggak untuk bahkan dewasa? Sebenarnya bisa, karena ini adalah filosofi hidup, bukan kurikulum. Berbeda dengan kalau kita pernah dengar kurikulum IB, kurikulum pemerintah juga punya kurikulum 13 segala macam itu kurikulum. Kalau ini bukan kurikulum, Reggio Emilia bukan kurikulum. Nah, kita belajar di Reggio Emilia ini adalah bagaimana caranya belajar, bukan apa yang dipelajari gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip yang khas sekali ada di Reggio Emilia. Yang pertama adalah image of the child. Ini gambar diri seorang anak. Bagaimana kita melihat anak. Ini nomor 1 yang paling penting, karena itu sebagian besar dari presentasi saya hari ini akan membahas di image of the child ini. Ini paling penting, dan kalau sebenarnya ini sudah kita pahami, yang lainnya otomatis ngikut. Memang yang otomatis itu juga perlu waktu untuk kita ada jam terbang, ada bagaimana kita mendengarkan anak, ada banyak tips-tips lain, tapi begitu kita paham image of the child, yang lainnya juga bisa ada perubahan transformasi dalam parenting kita. Yang kedua, role of adult, perannya orang dewasa itu seperti apa sih? Gitu. Yang ketiga, ini 100 bahasa, 100 language. Artinya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Italia, bukan ya, tapi bahasa untuk mengekspresikan perasaan kita, ide-ide kita. Yang kenapa kok dibilang 100 language? Artinya ada banyak sekali cara untuk anak, untuk orang dewasa, untuk mengekspresikan diri. Bisa lewat musik, bisa lewat membuat patung, sculpting, bisa juga menari, bisa membuat puisi. Jadi bahasa untuk mengekspresikan, cara untuk mengekspresikan ada banyak. Yang keempat, dokumentasi. Ini juga menarik sebenarnya. Ya, dan ini jujur saja dari awal kalau kita mau belajar semuanya secara mendalam, pastinya waktunya tidak cukup hanya 45 menit. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit-sedikit saya bahas ya. Nah, dokumentasi itu adalah cara penilaian anak kalau di Reggio Emilia. Jadi menilainya anak berkembang atau tidak itu dari dokumentasi ini, bukan dari memberikan nilai. Nah, kalau dokumentasi ini dibuat dengan cara macam-macam, ada yang bikin foto, ada yang video,
ada yang merekam suara anak, yang intinya dia mencatat perjalanan perkembangan anak. Lalu yang kelima adalah third teacher, guru ketiga. Di Reggio Emilia, mereka percaya bahwa lingkungan anak itu adalah guru ketiga anak. Yang pertama, ya ada guru kelas. Yang kedua juga ada anak itu sendiri merupakan guru untuk dirinya dia sendiri, dia belajar sendiri. Yang ketiga, terteacher adalah dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah project. Jadi di sini mereka belajarnya jangka panjang. Nggak selalu setiap dia anak bermain, melakukan aktivitas harus langsung selesai. Tapi mereka bisa terus mengembangkan sehingga jadi proyek jangka panjang. Nah, oke. Nah, saya pingin ini nih, kita semoga moms di sini atau bapak ibu di sini bisa menulis di kolom chat. Saya pingin tahu, menurut bapak ibu semuanya, anak-anak itu apa sih? Kalau ada yang mau buka mute boleh, kalau ada yang mau tulis di kolom chat juga boleh, silakan. Anak itu apa? Masa kanak-kanak itu apa sih? Dan artinya apa sih untuk jadi anak-anak itu artinya apa? Kita boleh membayangkan sejenak, mungkin kita boleh ingat-ingat anak kita, boleh juga kita ingat-ingat, kita bayangkan anak-anak, mungkin kita bayangkan di taman, ada banyak suara anak-anak. Kira-kira apa sih artinya anak? Apa yang paling penting di masa kanak-kanak? Perasaan apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang anak-anak? Ya, ada yang bilang anak pribadi yang unik tidak ada duanya. Masa anak-anak adalah masa explore sekitar. Happiness, bermain, nggak pernah takut salah. Masa anak-anak masa terpenting dalam hidup. Karena fondasi dasarnya terbentuk saat masih anak-anak. Ya, anak adalah pribadi yang utuh, yang selalu belajar banyak hal. Bukan manusia dewasa versi mini. Anak adalah terlahir dengan kebahagiaan dan berbahagia. Ya, penuh rasa ingin tahu, mencontoh, oke, ya, oke, ya. Apa artinya untuk jadi anak-anak? Saya masih tunggu kalau ada yang mau menuliskan pendapatnya di kolom chat. Apa sih anak-anak? Belajar dengan semua inderanya. Pembelajar, betul. Anak lahir dengan potensi. Nah, oke. Nah, kita pengen timetable sebentar. Jadi kita mau naik mesin waktu. Ini foto saya waktu masih kecil. Nah, silahkan. Kemarin saya sudah minta tolong untuk disampaikan agar peserta untuk membawa kertas dan alat gambar. Saya mau kasih waktu 5 menit untuk kita boleh, kalau anak-anak belum tidur dan masih ada di sebelah kita, boleh juga kasih kertas untuk mereka gambar, untuk mereka coret-coret. Nah, moms, bapak ibu semuanya juga boleh menggambarkan, bayangkan masa kecil kalian, lalu gambarkan masa kecil tersebut. Ya, gambarkan masa kecil tersebut atau buat gambar yang melambangkan masa kecil Bapak atau Ibu. Jadi, saya kasih waktu 5 menit untuk kita nanti akan sharingkan. Ya, oke. Ya, silahkan boleh diambil kertasnya.
Baik, 2 menit lagi ya. Oke, baik. Semoga sudah sempat menyelesaikan gambarnya. Saya kembali share screen lagi. Oke, ya. Kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti boleh dilanjutkan kembali setelah acara ini, dan nanti boleh kalau mau di-share ke Instagram saya atau mau di-share di grup WhatsApp kita nanti untuk diskusi lebih lanjut, silakan. Kalau sudah jadi, pegang dan amati, lalu saya punya satu pertanyaan. Apakah tadi statement-statement tentang masa anak-anak yang kita tulis di chat, apakah itu sama merepresentasikan gambar yang tadi Bapak Ibu gambarkan? Ada yang bilang nggak bisa gambar. Bukan masalah gambarnya bagus atau tidak bagus. Jadi representasi aja. Tapi dari representasi ini, kalau kita lihat sama nggak, menggambarkan nggak sih dengan apa yang kita tuliskan ini, penuh rasa ingin tahu, penuh potensi, pembelajar, alam, bahagia, sama nggak masa kecil kita dengan image kita terhadap masa anak-anak atau anak kecil yang sekarang kita punya? Nah, silakan dijawab sendiri-sendiri, nggak perlu ditulis di chat. Tapi pertanyaan ini perlu kita renungkan. Ya, image of the child, kalau kita cari dari Google, cari dari internet, pasti akan banyak yang kasih tahu kita bahwa anak kecil itu kurius, anak kecil itu rasa ingin tahunya tinggi, mereka kompeten, full of banyak potensinya, researcher, kreatif gitu ya. Ini berdasarkan dari Reggio Emilia approach. Tapi kenyataannya mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan Bapak Ibu tentang gambar image of the child, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia citra diri anaknya. Tidak ada yang bisa mengajarkan Bapak Ibu tentang citra diri anak. Karena citra diri anak atau pandangan kita terhadap anak dipengaruhi dari masa kecil Bapak Ibu semuanya. Bagaimana saya memandang anak sekarang terpengaruh dari masa kecil saya dulu. Kalau masa kecil saya dulu itu saya merasa tertekan, tidak mendapat kebebasan, maka sekarang ketika saya melihat anak, ada dua kemungkinan. Justru saya bebaskan sebebas-bebasnya, atau saya akan mengulang kesalahan yang masa kecil saya rasakan dulu. Saya akan buat anak saya juga tidak punya kebebasan. Karena itu yang saya rasakan dulu. Nah, ini kalau ya. Maksudnya adalah
kita perlu merenungkan masa kecil kita seperti apa. Tadi ada juga yang sempat menulis di kolom komen tentang inner child. Yes, ini juga inner child. Gambar diri anak, citra diri anak, pandangan kita terhadap anak terpengaruhi dari inner child kita. Jadi nggak ada yang bisa mengasih tahu kayak, oh harus anak tuh begini, begini, begini. Itu akan sangat terpengaruh sekali dengan diri masa kecil kita. Nah, dalam sebuah buku, bukunya namanya The Danish Way of Parenting, disebutkan bahwa image of the child atau citra diri anak itu adalah settingan default setting kita. Jadi settingan awal kita. Ya. Setiap dari kita itu punya settingan awal, sama seperti kalau kita beli handphone itu sudah dinyalakan, itu sudah ada settingan awal ya. Lalu kita akan ganti-ganti kan, ganti wallpapernya, ganti isi lagu-lagu di dalam situ, mungkin ganti bunyi ringtone-nya, kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita punya default setting. Kalau kita reset handphonenya, maka akan kembali ke default setting tersebut. Dan setiap kita punya default setting ini yang sudah terprogram ke dalam diri kita. Seperti motherboard di dalam komputer. Ya, artinya ya memang ini awalnya komputer ini seperti itu. Nah, kalau buat kita, ketika kita lagi tertekan, ketika kita lagi marah, ketika kita nggak bisa berpikir jernih, otak kita otomatis mereset ke default setting tersebut. Ya, misalnya, yaitu tadi ya, waktu kecil kita suka dapat dimarahin orang tua kalau kita naik-naik pohon. Ketika kita lagi tenang, kita masih bisa nih amati anak, biarkan anak untuk naik pohon, kita jagain dari jauh. Tapi begitu kita tertekan, kita akan langsung, nggak boleh ya lari-lari begitu, nggak boleh ya naik-naik pohon, langsung kita kembali ke factory setting tersebut. Ini normal. Ya, nah kenapa kok Reggio Emilia Approach ini sukses sekali di sana? Karena anak-anak yang tinggal di sana itu ya dari kecilnya sudah dididik dengan seperti ini. Makanya Reggio Emilia Approach mewanti-wanti, itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya memperingatkan bahwa setiap orang yang datang ke situ belajar di Reggio Emilia, ketika kembali ke negara yang masing-masing, mereka tidak boleh berkata bahwa mereka adalah sekolah Reggio Emilia Approach. Atau mungkin keluarga yang menggunakan Reggio Emilia Approach. Tidak bisa. Yang dibolehkan adalah Reggio Emilia Inspired. Artinya terinspirasi dari Reggio Emilia. Tapi tidak boleh dan tidak bisa bilang dia menggunakan Reggio Emilia Approach. Karena pendidikan ini tidak bisa dicontoh, bisa diadaptasi gitu. Nah, kenapa sih kok penting kita memahami dan merenungkan default setting kita? Dengan kita memahami default setting kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Ini caranya kita ini memberikan bekal untuk anak-anak kita secara sosial, secara emosional mereka yang nantinya akan diwariskan kembali ke generasi-generasi sesudahnya. Nah, ya ini saya suka sekali dengan kata-kata ini. Ada nggak sih hadiah terbesar yang bisa kita berikan ke anak-anak kita kalau bukan membantu mereka untuk tumbuh bahagia dan jadi tangguh dan merasa aman. Ketika mereka punya ini, mereka bisa melakukan apapun di luar sana. Bayangkan kalau anak kita pinter, jenius, IQ-nya tinggi, tetapi mereka tidak merasa aman dengan dirinya. Tidak bahagia atau tidak tangguh, sedikit-sedikit menyerah. Buat apa punya IQ tinggi, ya kan? Jadi ini hal yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Oke, ini kalau misalnya saya klik pasti akan langsung jalan videonya. Jadi saya mesti ngomongin sekarang. Video yang habis ini kita akan tonton adalah video yang saya pernah share juga di Instagram saya. Kalau ada yang follow saya mungkin pernah menonton. Kalau belum, kita tonton ulang bersama sebentar aja. Anak usia 3 tahun, namanya Carter. Dan Carter ini dia sudah bisa masak sendiri tanpa bantuan orang tuanya atau mungkin minim bantuan. Kita lihat ya.
Ya, oke. Menarik ya. Ini anak umur 3 tahun, tapi ternyata dia sudah pakai pisau sendiri. Nggak ada orang tuanya yang pegangin tangannya untuk menggerakkan ya, enggak, tapi dia potong sendiri. Dia sudah tadi tuang-tuangin ke dalam kompor sendiri, dan itu kompornya betulan. Tadi ada asapnya ya kelihatan. Dia masak sendiri sampai jadi sebuah menu masakan gitu. Rasanya kayak gimana ya nggak tahu ya. Jadi untuk sampai ke tahapan ini itu pasti perlu proses di mana orang tuanya percaya terhadap anaknya. Nah, di regiofilosofi, anak-anak itu kita pandang sebagai sosok yang mampu, capable, itu mampu. Dia bisa punya pilihannya sendiri, idenya sendiri, dan opininya sendiri. Tadi dia mau masak apa tadi, pasta ya, mau bikin pasta boleh. Seandainya dia mau campurin pastanya dengan coklat, mungkin kalau kita sebagai orang dewasa, kita akan punya kecenderungan kasih tahu anak ya, nggak bisa, nggak boleh, nggak enak itu. Nah, tapi mereka boleh mencoba. Nah, ini di percobaan-percobaan ini akan membawa anak untuk belajar tentang kesukaan dan ketidaksukaan mereka, apa yang dia bisa dan tidak bisa. Ya, mungkin memang dalam masa percobaan ini akan ada messy. Mungkin makanan yang dimasak tumpah, airnya tumpah, tapi it's a process, itu learning. Yang namanya belajar, perlu ada yang terjadi hal-hal seperti tadi, ada berantakannya sedikit. Nah, itu tentang poin pertama tentang anak. Lalu anak adalah sosok yang unik. Ini saya juga suka sekali dengan gambar ini. Ini sudah lama sih ya komik ini, banyak yang nge-share juga bahwa ini ada sekumpulan binatang-binatang yang semuanya diberikan ujian untuk memanjat pohon. Tentunya tidak adil. Sayangnya sekolah-sekolah khususnya di Indonesia sekarang seperti ini. Semua anak unik, tapi dites dengan cara yang sama. Berharapnya semua harus ada di tahap yang sama. Nah, ini apa namanya sangat berbeda dengan Reggio Emilia yang tadi sudah saya sebutkan, percaya dengan 100 languages, 100 bahasa. Kalau anak ini punya kecenderungan di tarian, maka dia dilihat dari tarian tersebut, dinilai berdasarkan tarian tersebut, dinilai berdasarkan lukisannya. Mereka bebas mau belajar melalui bahasa apa, mau mengekspresikan diri melalui bahasa apa. Ini pasti berbeda sekali dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia. Jadi kalau orang tua yang baru pertama kali dengar pasti nggak bisa membayangkan ini seperti apa nanti di sekolahnya. Ya, makanya ini kadang-kadang memang perlu diulang kembali. Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar hari ini, mungkin masih perlu cek-cek dari YouTube, perlu lihat-lihat dari Instagram supaya lebih paham. Nah, lalu yang ketiga, anak-anak punya hak-hak mereka sendiri. Mereka adalah manusia yang utuh. Ya, sekarang bukan nanti ketika mereka sudah besar. Mereka ini punya hak sama seperti orang dewasa atau penduduk citizens ya. Mereka punya hak-hak. Nah, terus tadi kalau kita ngomongin tentang anak-anak ya, sekarang bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa perannya apa sih di Reggio Emilia? Apakah orang dewasa itu sumber pengetahuan? Nah, sayangnya kalau yang saya amati, sekarang sih sudah mulai banyak perubahan ya, tapi sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia atau orang tua di Indonesia itu masih menganggap bahwa orang dewasa itu yang lebih tahu dan dia memberikan informasi, kasih tahu anak, memberikan jalan keluar untuk anak. Nah, padahal sebenarnya ketika anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk menemukan sendiri pengetahuan tersebut, mereka benar-benar mendapatkan kepuasan yang lebih, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, lebih banyak hal yang dipelajari ketika mereka sendiri yang jadi source of knowledge-nya. Atau mungkin ini ya, bisa dari buku, bisa dari banyak ya, nggak cuma orang dewasa saja. Apakah Anda berpikir bahwa
Anda harus mengajarkan anak Anda semuanya? Ya. Atau apakah diri ini Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu adalah pelindung dari si anak? Nah, kalau di Reggio Emilia, orang tua itu cukup mengobservasi saja. Wah, jadi kita mengobservasi ketika anak melakukan aktivitas atau ketika anak bermain. Kita percaya bahwa anak-anak ini mampu untuk membangun sendiri pembelajaran mereka. Ya. Jadi ketika mereka belajar, yang ini sebelum salah pemahaman, belajar di Reggio Emilia Approach melalui bermain. Jadi belajarnya nggak buat worksheet ya, nggak ada yang namanya bikin worksheet. Nah, jadi mereka bikin bermain, mereka bisa kok membangun sendiri pembelajaran mereka melalui bermain. Nah, orang dewasa adalah partner untuk melakukan riset. Risetnya tidak harus loh selalu gambarnya. Kalau di sini kan saya pakai gambar sains ya, tapi sebenarnya sains itu tidak selalu hanya tidak selalu riset itu dilakukan melalui sains. Ya, bisa main bola, bisa menari, itu juga bisa bentuk riset yang dilakukan oleh anak. Ya. Memberikan pertanyaan untuk memperdalam rasa ingin tahu anak dan critical thinking anak, cara berpikir kritis anak. Ya. Jadi bukan, ini di sini kita highlight ya, co-researcher, itu artinya partner untuk riset, bukan kepala untuk riset atau misalnya bosnya untuk riset yang ngasih tahu anak untuk ayo coba diginikan, enggak, tapi biarkan anak yang memimpin, kita mengikuti gitu. Orang dewasa adalah pendengar yang aktif. Jadi tugas kita mendengarkan anak. Yang didengarkan adalah ide-ide anak, perasaan anak, opini anak, bahkan perilaku anak kita dengarkan. Dan kita perlu mendengarkan anak bukan sekedar dengan telinga kita saja, tetapi kita perlu mendengarkan dengan mata dan dengan hati. Aneh ya, kok bisa mendengarkan pakai mata? Nah, anak-anak itu tidak selalu sudah bisa mengekspresikan diri secara verbal ya, pasti ya, moms di sini juga pasti ngerti bahwa nggak semua anak itu akan mengekspresikan diri secara verbal. Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi mempengaruhi gerak-gerik mereka, perilaku mereka, sehingga kita juga perlu melihat, mengamati. Ini cara kita mendengarkan anak dengan mata atau dengan hati. Nah, orang dewasa adalah partner. Di sini kita melibatkan anak dalam cara mengambil keputusan, dalam proses pengambilan keputusan. Kita menghargai anak dan bekerja dengan anak. Contohnya gimana sih? Ya kadang-kadang kita akan tanyakan ke anak, kamu mau main apa hari ini? Atau kalau misalnya bermain, kamu mau main mungkin kalau misalnya sudah mau selesai ya, kamu mau selesai 5 menit lagi, mau selesai 10 menit lagi, kamu mau sih, bahkan ini, kamu mau selesaikan mainannya hari ini atau mau dilanjutkan lagi besok? Di Reggio Emilia banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau mau dilanjutkan besok boleh loh. Jadi apakah anak harus selalu beres-beres? Kalau di Reggio tidak. Bahkan ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan itu yang disebut dengan proyek ya. Main Lego misalnya. Legonya dibiarkan di satu area tertentu karena besok dia masih mau melanjutkan kembali. Ya. Gimana kita mau anak bisa punya kreativitas yang besar kalau baru main beberapa menit suruh beresin? Baru main berapa menit suruh beresin. Nah, saya dulunya juga seperti ini ketika mengajar dulu, saya mengajar sebagai guru wali, lalu murid saya itu saya berikan kesempatan untuk tidak membereskan untuk pertama kalinya. Ternyata ketika saya minta mereka untuk tidak membereskan, kreativitas mereka muncul dan jauh lebih besar karena mereka bisa terus. Istilahnya kalau sebuah perjalanan tidak harus mereka ngulang dari point zero terus, tapi mereka jalan terus, berkembang terus gitu. Nah, tentunya ini juga kita perlu trust the process. Ya.
gambar diri anak, citra diri anak atau image of the child ini terus berubah dan terus berganti seiring dengan kita belajar. Kalau kita terus mengembangkan diri, terus belajar, maka kita juga akan semakin merubah pemahaman kita terhadap anak-anak. Dan ini proses yang tidak pernah selesai. Kita perlu percaya terhadap prosesnya dan percaya juga terhadap anak. Ya, percaya bahwa mereka akan tumbuh menjadi menjadi diri mereka yang terbaik gitu ya. Nah ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya sebentar lagi. Jadi hal yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita adalah mencintai diri kita dan menyembuhkan diri kita apabila kita punya luka-luka terhadap masa kecil kita. Dengan begitu kita bisa punya gambar diri anak, citra diri anak yang lebih baik, yang pastinya juga akan membantu kita dalam parenting lebih tenang, lebih atau yang sering disebut dengan gentle parenting, positive parenting, begitu. Nah, baik, oke. Saya mau serahkan lagi ke Mbak Rana ya untuk membantu Q&A-nya. Oke, terima kasih banyak Mas Linda atas pemaparan materinya. Ini agak jadi tersentuh gitu ya. Jadi kalau boleh aku simpulkan, sebenarnya Reggio Emilia itu bukan kurikulum ya Miss ya. Jadi mungkin betul. Karena namanya juga approach ya, jadi lebih kepada pendekatan atau yang tadi Miss Linda sampaikan cara anak belajar gitu ya. Mungkin lebih kepada paradigma begitu kali ya Miss ya. Ya, betul. Bagaimana cara kita melihat anak gitu ya. Oke, kita langsung bacain pertanyaan mungkin ya Miss. Kemarin kan sudah ada yang bertanya ya di saat mengisi form kemarin. Nah, jadi pertanyaan yang pertama nih, apa sih perbedaan Reggio Emilia dan Montessori nih? Mungkin lebih banyak yang familiar kan dengan Montessori, Miss. Nah, apakah bisa saling melengkapi atau mungkin bertentangan atau gimana, Miss, kira-kira? Saya bilang sih sebenarnya tidak bertentangan ya. Keduanya sama-sama percaya terhadap anak, sama-sama bermain. Tapi bedanya adalah kalau Montessori itu dia lebih bermain yang ke individual. Melihat dari awalnya itu kan Montessori memang dibuat oleh Maria Montessori untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dia mainnya lebih ke individual. Sedangkan kalau Reggio itu dia mainnya lebih kolaboratif, lebih melibatkan orang-orang di luar, melibatkan orang dewasa, melibatkan teman-teman sebaya, itu semuanya lebih ke kolaboratif. Lalu perbedaan kedua adalah kalau Montessori itu banyak menggunakan aparatus ya, yang alat-alat yang biasanya dibeli itu kalau beli yang original mahal-mahal. Sedangkan kalau Reggio Emilia approach itu kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, tidak perlu menggunakan aparatus. Lalu yang berbeda lagi yang khas menurut saya adalah dokumentasi. Jadi kalau di Montessori sepertinya tidak begitu menonjolkan dokumentasi ini. Kalau di Reggio Emilia kita dokumentasikan kegiatan anak, foto-foto prosesnya, lalu kita simpan, anak perlu ajak lihat lagi, ini loh kemarin kamu ini loh, nah itu kita munculkan kembali untuk anak-anak. Oke, begitu. Jadi tadi mungkin nggak hanya terpaku pada tahap perkembangan, tapi juga dilihat progresnya begitu ya, Miss ya? Oke. Ya, betul. Ini pertanyaan selanjutnya. Oh, berarti tadi karena nggak bertentangan bisa ya kalau istilahnya campur-campur gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya, Miss ya. Kalau mau diterapkan ke anak. Terus ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau dicampur ya. Intinya kalau dari saya sendiri makanya tidak mengklaim bahwa saya menggunakan pure Reggio Emilia approach. Tapi saya bilang bahwa saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak. Karena intinya yang paling penting itu adalah berpusat pada anak. Kalau kita mau paksain anak untuk misalnya mengerjakan aktivitas Montessori, ternyata anak-anaknya nggak suka, ya kita juga perlu, berarti kita cari ini apa yang jadi minatnya anak, gitu. Ini menyambung nih, Miss, ada pertanyaan. Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kriteria anak? Dengan observasi tadi ya, Miss ya?
Ya, betul. Ya, kita perlu observasi dan lihat anaknya. Dan sebenarnya parents jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk mencoba. Untuk kita lihat, karena sebenarnya yang paling benar adalah kita lihat bagaimana sih respon anak terhadap sebuah pendekatan pendidikan. Ya, kalau misalnya anak nggak cocok, dia akan menyampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Kalau ternyata dia sempat menghadapi pendidikan yang tidak cocok, ya berarti it's okay juga untuk membuat kesalahan gitu ya. Dia nggak cocok nih ternyata ini, oke kita cari yang lain yang memang lebih cocok gitu. Oke. Nah, lalu ini bisa diterapkan pada usia anak sampai usia berapa ya, Miss? Ada yang tanya, anak saya sudah 8 tahun, terus ada yang untuk anak 7 tahun nih bagaimana ya gitu. Ya, oke. Nah, sangat bisa untuk diterapkan untuk usia berapapun. Karena sekali lagi ini bukan kurikulum. Tadi ingat ketika saya bilang bahwa kuncinya di Reggio Emilia Approach adalah image of the child. Nah, bagaimana kita bisa memandang anak-anak kita yang usia TK mungkin, atau usia SD, usia SMP, SMA, pandangan kita seperti apa sih? Apakah mereka anak yang bisa bertanggung jawab sendiri? Bisa mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Nah, terus apa posisi kita sebagai orang dewasa gimana? Kalau kita sedikit-sedikit mengekang anak, sedikit-sedikit marahin anak, nggak pernah mau dengerin anak, ya itu berarti bukan Reggio Emilia Inspired. Kalau Reggio Emilia Inspired, kita mau dengerin anak, kita mau melihat anak sebagai sosok yang mampu dan sosok yang punya hak-hak. Nah, itu sebenarnya poin-poin tadi yang saya bagikan itu diterapkan, maka mom and dad, Bapak Ibu semuanya ini Reggio Inspired Family gitu. Saya jadi penasaran mau tanya, Miss. Tadi kan katanya ya dikembalikan kepada anak seperti itu ya. Lalu kira-kira ada batasan nggak ya, Miss? Atau kita kan saya pernah dengar juga gitu kalau anak itu tetap butuh seperti figur otoritas gitu ya dari orang tua gitu untuk mengenalkan batasan-batasan gitu. Nah, tapi kalau mendengar penjabaran tadi kan sebenarnya ya lebih sering mendengar anak, lebih mengobservasi gitu. Nah, kira-kira ada batasannya nggak sih, Miss, sebenarnya gitu? Ya, oke. Ya, betul. Memang perlu tetap ada batasannya. Bukan berarti dengan menjadi Reggio Emilia parenting atau misalnya juga jangan jadi positive parenting, gentle parenting, bukan berarti kita jadi orang tua yang permisif atau membebaskan anak sebebas-bebasnya. Kebebasan ini dipengaruhi, kalau dari saya sendiri memang jauh lebih bebas dibandingkan anak-anak lainnya yang tidak menggunakan positive parenting atau gentle parenting atau Reggio Inspired. Intinya, kalau tidak membahayakan anak, baik keamanan ataupun kesehatan anak, maka kita bebaskan anak. Tapi ketika ini sudah menyangkut keamanan dan kesehatan anak, kita punya tugas sebagai orang tua untuk menjaga anak tetap aman. Jadi kita kasih tahu, maaf ya nak, ini tugas mamah untuk jagain kamu. Jadi kamu nggak boleh untuk lompat ke jurang itu, misalnya. Ya, jadi tidak benar-benar bebas pastinya. Tetap kita perlu ada batasan-batasan yang kita tentukan. Tapi bisa juga kalau anaknya sudah SD ya, kita buat batasan tersebut bersama dengan anak. Jadi nggak cuma satu arah kayak misalnya, pokoknya mama nggak boleh kamu gini. Nah, tapi kita buat bareng-bareng kesepakatan rumah dengan anak. Apa sih yang nggak boleh dilakukan di rumah ini? Apa sih yang boleh dilakukan di rumah ini? Ajak anak untuk diskusi, gitu. Jadi membuat kesepakatan ya, Miss. Ya. Sifatnya dua arah. Oke, betul. Ini ada pertanyaan di chat, saya bacakan ya. Apakah ada tahap dari Mam Riza? Apakah ada tahapan-tahapan pembelajaran Reggio Emilia? Kalau di Montessori kan ada strukturnya, anak bisa menghitung, ada tahapan-tahapan dulu sebelumnya. Bagaimana dengan di Reggio Emilia? Ya, betul. Jadi, kenapa kok Montessori itu ada strukturnya? Karena sebenarnya anak yang tadi sudah saya sebutkan ya, Montessori itu pertama kali dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu struktur. Jadi
saya memang masih merekomendasikan kalau punya anak-anak yang berkebutuhan khusus pakai metode Montessori. Nah, kalau anak-anak yang normal, tipikal, tidak ada masalah gangguan perkembangan, sebenarnya justru akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang namanya unstructured play. Jadi yang tidak terstruktur. Reggio Emilia tidak punya struktur. Ini saya buka-bukaan, tapi tidak punya struktur mereka. Ya, jadi belajar matematika, belajar berhitung, belajar membaca, menulis itu semuanya terintegrasi kayak sudah di blender jadi satu dalam permainan-permainan anak. Nah, ini yang orang tua mungkin nggak kebayang gimana ini nanti pembelajarannya gimana. Nah, tapi semuanya itu akan tergabung jadi satu dalam permainan. Misalnya main air ya. Dalam main air mereka bisa belajar tentang matematika, tentang ukuran. Dengan apa sih? Oh, dengan biasanya orang tua akan menyediakan mungkin wadah yang besar, wadah yang kecil, wadah yang sedang. Oh, dia belajar berbagai ukuran. Dia tuangkan yang kecil ke yang besar. Loh, kok nggak penuh? Yang besar dituangkan yang kecil. Loh, kok meluap airnya? Ini anak melakukan riset tentang volume ukuran. Nah, jadi terus mungkin sainsnya dia belajar campurin warna, warnanya berubah. Nah, ini semuanya dalam permainan yang tidak terstruktur, anak belajar justru jauh lebih banyak. Jadi memang secara struktur otak itu anak-anak yang tipikal atau anak-anak yang berkebutuhan khusus punya kapasitas yang berbeda memang ya. Jadi nggak perlu struktur sebenarnya anak itu. Nggak perlu struktur, tetapi ada juga tergantung ya. Kalau rutinitas perlu, tapi kalau struktur dalam bermain tidak perlu. Oke, supaya nggak salah paham. Oh iya, misalnya seringkali kita misalnya sudah bikin plan, nanti anak itu eksplor sendiri begitu ya. Iya, itu sangat mungkin, betul. Oke, ini ada yang mau bertanya langsung. Boleh ya, Miss, ini dari Mam Nurul ada. Nah, boleh silakan di-unmute dan dinyalakan videonya, Mam. Terima kasih, Miss, atas kesempatannya. Iya, anak saya laki-laki usia 5 tahun. Itu lagi, pokoknya dia tuh senang banget main di luar. Selama ini saya udah nggak maksudnya membiarkan saja gitu kan. Kalau siang saya awasin, kalau sore main sama teman-temannya. Nah, sekarang karena punya adik bayi, saya nggak bisa melihat dia bermain sama teman-temannya, Miss. Kalau pulang ke rumah saya biasanya tuh tanya, "Tadi main apa? Sama siapa?" Gitu kan. Nanti anak saya tuh cerita, dia main apa sama siapa. Kadang tuh di ujung-ujung pertanyaan saya tuh, yang jujur kalau, kalau cerita gitu kan. Itu tuh mengintimidasi nggak ya ke anak saya gitu? Karena kan kadang tuh udah mulai mengarang, mungkin mengarang memang bagian dari kemampuan bahasa ya, Miss. Nah, kadang dia mengarang cerita gitu kan, itu termasuk yang saya takutnya berbohong yang keterusan. Jadi kadang saya tuh embel-embelin, betul nggak ceritanya, jujur nggak, selalu begitu. Itu kira-kira anak saya nanti terintimidasi atau gimana ya, Miss? Ya, Terima oke. kasih. Baik, terima kasih Mam Nurul pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Kalau saya, setiap saya mau melakukan atau mengatakan sesuatu ke anak, saya bayangkan kalau orang lain ngomong kayak gitu ke saya merasanya seperti apa. Karena apa yang saya rasakan sebagai orang dewasa bisa juga dirasakan oleh anak. Kalau ada orang lain misalnya ya teman saya yang setiap saya cerita mereka bilang jujur nggak nih, bener nggak nih. Nah, apa yang saya rasakan? Kalau saya merasa kayaknya dia nggak percaya deh sama aku, lain kali aku malah nggak cerita deh. Kalau saya merasa gitu, maka mungkin sekali anak juga merasa seperti itu. Biasanya itu yang saya lakukan, tapi kembali lagi tiap anak berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Ada anak yang nggak terlalu perasa, ya, jadi dia nggak apa-apa sih ditanyain gitu. Ada anak yang begitu ditanyain langsung dipikirin terus ya. Jadi itu berbeda-beda tergantung temperamen anak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tergantung dari intonasi mom nanya begitu gimana. Ngomong jujur nggak nih? Sama kayak, oh ya, jujur. Jadi tadi kakak jujur ya ceritanya ya. Nah, itu beda. Ya, jadi tergantung cara penyampaiannya juga gitu. Tapi intinya mom boleh coba refleksikan dan renungkan kalau ini saya di posisi anak saya, apa ya yang dia rasakan.
Coba diganti. Kalau teman saya atau kalau suami ngomong gitu ke saya, apa ya yang saya rasakan? Nah, itu yang perlu kita caranya untuk merenungkan. Sudah benar atau belum yang kita lakukan. Gitu. Berarti dengarkan aja apa ceritanya dia bermain gitu ya, Miss ya. Iyakan aja. Dengarkan aja. Kadang-kadang memang betul anak itu menceritakan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Ada dua kemungkinan. Pertama, karena dia sedang berimajinasi. Yang kedua, bisa jadi dia itu menceritakan pengalamannya yang masa lampau. Yang tapi dia itu belum, anak-anak itu usia dini belum sepenuhnya memahami kata-kata past tense atau masa lampau ya, seperti kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, 2 bulan yang lalu, dia belum benar-benar memahami tersebut. Jadi maksudnya dia mau ngomong, ini loh kemarin minggu lalu tuh temanku gini. Nah, tapi minggu lalunya hilang. Nah, kadang-kadang orang tua merasa ini kamu bohong, padahal sebenarnya dia cuman bahasanya itu sedang diatur. Ada bisa jadi seperti itu juga gitu. Terima kasih, Iya, Miss. semoga menjawab, Om. Iya. Terima kasih, Mam, sudah menjawab ya. Lalu ini beberapa pertanyaan saya gabung ya. Ya. Apa namanya? Kegiatan di Reggio Emilia itu seperti apa ya? Kira-kira penerapannya dan mungkin ada ateliernya nggak katanya? Ya, oke. Untuk yang kegiatan boleh mohon izin nanti akan saya share. Tapi di WhatsApp kali ya lebih gampang. Karena kalau lihat video pasti lebih terbayang ya. Ya. Boleh, Miss. Oke, nanti saya akan share di WhatsApp. Nanti tolong diingatkan ya Mbak Ranai kalau saya kelupaan. Oke. Iya. Siap, Oke. Miss. Oke. Iya. Kalau untuk atelier, jadi intinya atelier itu seperti studio. Nah, atelier itu beda-beda ya, studio apa dulu nih? Mungkin ada studio melukis. Jadi kalau di sana itu, kalau di Reggio Emilia itu mereka punya atelierista. Itu adalah guru yang punya background seni. Dan mereka pisah-pisahkan antara classroom dengan studio untuk mereka bisa bebas bereksplorasi. Tapi kalau di sekolah saya, Reggio Inspired, saya merasa ini tidak perlu dipisah. Jadi akhirnya kembali lagi kalau di negara masing-masing itu adaptasinya beda-beda ya. Kalau saya nggak ngerti kenapa kok harus dipisah. Saya gabungin aja jadi satu, anak bebas bereksplorasi di dalam ruangan. Mungkin kalau ada orang tua yang tidak ingin ada ruangan bermainnya kotor, berantakan, boleh juga punya sudut yang disebut atelier, di mana anak bebas untuk berkreasi, bebas untuk mesi. Kalau dia udah main tidak di sudut itu, mereka harus main yang clean. Mungkin boleh juga seperti itu. Gitu. Tergantung orang tua ya. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari sebentar, Mbak. Dari Mam Lia Rizky ya. Apakah pendekatan ini sama dengan pembelajaran saintifik? Mungkin seperti STEM itu ya, Miss, kalau Ya, di betul. Sebagian dari Reggio Emilia ini merupakan pembelajaran saintifik, yes. Tapi ada banyak hal di luar itu. Jadi nggak cuma pendekatan. Ini sebagian pembelajaran saintifik itu cuma sebagian kecil dari Reggio Emilia. Tapi ya, ada yang beririsan sama dengan pembelajaran saintifik. Betul. Jadi bagian dari itu juga ya, Miss ya. Saintifik adalah bagian dari Reggio Emilia. Yes, betul. Ini pertanyaan dari Mam Rana. Apabila kita punya 2 anak usia 5 dan 7 tahun, bagaimana cara mengaplikasi penerapan Reggio Emilia di 2 anak yang berbeda? Apakah yang membedakan penerapan usia prasekolah dan usia sekolah dasar misalnya? Terima kasih. Oke. Biasanya kalau usia 5 sama 7 sejujurnya masih oke ya rentangnya 2 tahun ini. Masih nggak terlalu jauh rentangnya, masih bisa sekali untuk belajarnya bareng-bareng, aktivitasnya bareng-bareng. Jadi tetap sama seperti tadi ya, kita harus cari tahu dulu ya, minat anak apa sih. Mungkin misalnya dia minat dengan topik semut misalnya. Terus mereka mungkin berdua bisa sama-sama merancang rumah semut yang ada di imajinasi mereka. Terus mereka mau cari benda-benda yang ada di sekitar mereka untuk merealisasikan ide yang tadinya abstrak jadi konkret. Nah,
Jadi biasanya sih tinggal kita masukkan muatan-muatan, kalau sekolah dasar mungkin dia lebih banyak bisa dikasih muatan matematika atau muatan bahasa. Mungkin misalnya kita mau kasih tulisan ini ya, misalnya ini tadi contoh ya, topik semut tadi. Rumah semutnya mau kita kasih tulisan nama, ada pelangnya, ada balihonya misalnya. Kakak yang tulis ya, nanti adik yang pasang. Nah, ini berbagi tugas kolaboratif. Yang tadi saya sebutkan kalau Montessori semuanya individu, semuanya anak A, anak B, anak C harus mengerjakan hal yang sama. Kalau Reggio Emilia enggak, kita kolaborasi. Berarti kalau kita mau buat proyek, kamu bagian yang nulis ya, kakak bagian yang hitung ya. Kita perlu bikin bangunan 3 tingkat nih, seberapa besar bangunannya, seberapa besar fondasinya supaya cukup. Kakak yang lebih bisa hitung, kakak yang hitung, adik yang hias, yang lukis. Nanti ada adiknya lagi yang umur setahun, nanti yang sobek-sobek kertasnya, nanti kertasnya dibuat pura-puranya rumput. Nah, jadi ini bentuk kolaborasi. Disesuaikan dengan kemampuan anak, bagaimana dia bisa berperan ke dalam sebuah aktivitas gitu. Semoga terbayang. Nanti mungkin kalau sudah saya share video lebih ada bayangannya. Kayaknya kebayang. Misalnya kebetulan juga punya anak usianya 3 tahun sama 10 bulan nih. Jadi kakaknya mungkin lagi seneng pasang-pasang, nanti adiknya yang ancur-ancurin gitu kan, lepas-lepasin gitu. Iya, nah. Betul, ini lumayan jauh ya kalau 3 tahun sama 10 bulan. Ya. Iya, jadi harus kreatif mungkin ya Miss ya. Kitanya juga. Betul. Iya. Terlewat dari Mam Titin. Bagaimana cara membangun konsistensi dalam perkembangan anak-anak? Konsistensi. Ini sejujurnya saya kurang paham maksudnya konsistensi yang seperti apa. Karena perkembangan anak itu tidak selalu konsisten. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun, ada kalanya regresi, dan it's totally normal. Jadi yang dimaksud konsistensi mungkin boleh Mam Titin untuk dijabarkan sedikit maksudnya konsistensi yang seperti apa supaya saya lebih mendapat gambarannya. Oke, boleh Mam Titin mungkin mau unmute. Iya. Terima kasih Miss. Tadi kan saya tertarik ke filosofi ini ya. Karena kan dia dikatakan salah satunya tadi pas Miss Dinda bilang ada murid yang main Lego itu tidak harus dibersihkan saat itu juga gitu kan ya. Ya. Kebetulan beberapa hari lalu tuh anak saya juga seperti itu, mainan Lego terus sama dia disimpan di satu tempat tapi nggak dimasukkan ke tempatnya lagi. Tapi ditaruh di pojokan, pas saya bilang saya suruh bersihkan, saya minta bersihkan, dia bilang besok masih mau mainan lagi sama papa, bilang gitu kan. Tapi karena tempatnya mau dibersihkan, besoknya saya minta dia untuk memasukkan ke tempat Legonya lagi gitu. Nah, saya tadi tertarik sekali ketika ternyata gitu ya, nggak harus dibersihkan karena ternyata nanti dia bisa proyeknya bisa berlanjut lagi gitu. Nah, maksud saya membangun konsistensi, apakah nantinya saya harus mengingatkan lagi bagaimana nih dengan mainan Legonya, ataukah saya biarkan saja ketika dia ingin melanjutkan, dia akan lanjutkan lagi, kayak gitu sih, Miss. Ya, oke. Harus diingatkan, Mom, karena kadang-kadang anak-anak masih perlu support ya, tergantung usia. Biasanya kalau di bawah 6 tahun masih perlu diingatkan. Jadi biasanya saya bantu anak dengan cara seperti ini. Kalau anak-anak bilang, ini masih mau dilanjutkan besok, nah kita bantu, oh iya, oke, boleh. Besok mau ditambahin apa? Nah, jadi kita bantu dia membuat rencana. Besok itu mau ditambahin pagernya, misalnya dia bilang gitu. Oke, berarti besok kita mau tambahkan pagernya. Besok Mama ingatkan ya. Nah, jadi besok paginya, oh iya mau dilanjutkan enggak? Kemarin adik bilang mau tambahin pagernya loh. Mau pakai apa nih pagernya? Nah, itu kita bantu seperti itu, Mom. Ya. Terima kasih, Miss. Kalau untuk begitu berarti kita perlu bikin jadwal juga nggak sih, Miss? Atau sudah biarkan saja anak nanti berproses sesuai dengan minatnya setiap harinya? Karena kebetulan kami kan keluarga homeschooler ya, jadi untuk materi pelajaran kan tidak menyesuaikan dengan sekolah kayak gitu. Ya, oke. Bisa perlu, bisa tidak. Ya, jadi memang tergantung kebiasaan anak sih ya. Jadwal itu akan membantu anak. Tapi sebaiknya jadwal itu juga dibuat bersama dengan anak. Jadi ketika dibuat bersama anak boleh,
Tapi kalau nggak ada bukan berarti, maksud saya bukan wajib banget, tapi itu bisa membantu anak gitu. Iya. Terima kasih, Miss. Oke, Miss. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih dari Iya. Ustika. Kalau mau pakai Regio Instart untuk anak PAUD, bagaimana mengatasi gap standar ketika nanti masuk sekolah dasar formal ya? Ya, oke. Sebetulnya sekolah dasar pun sekarang dengan konsep yang diusung Mas Menteri yang baru ini, ngomongin dengan Merdeka Belajar itu sangat Reggio Emilia inspired. Sebetulnya ya. Tapi sekarang kan lagi masa sosialisasi, ya kita nggak tahu ya seberapa lama ini benar-benar sosialisasinya itu terlaksana, kita nggak tahu. Nah, jadi tapi maksudnya supaya orang tua tahu bahwa sebenarnya arahnya pendidikan Indonesia itu pengen dibawa ke sana, merdeka belajar, sama seperti ini. Nah, cuman sementara ini pasti akan ada gap, tidak mungkin benar-benar mulus. Jujur saja, realistis, saya nggak mau membumbui dengan yang manis-manis, jujur pasti ada gap. Tapi, menurut saya pribadi lebih penting mereka bahagia di usia dini, dibandingkan kita sudah menekan anak di usia dini supaya nggak ada gap itu. Nggak apa-apa sih ada gap nanti agak struggle dikit, tapi mereka benar-benar bahagia di usia dini mereka. Punya fondasi yang kuat, karena mental apa yang mereka terima di usia dini ini mempengaruhi sisa kehidupan mereka. Nggak ada yang bilang SD-nya nanti akan mempengaruhi sisa kehidupan mereka. Ya pengaruh sih, tapi tidak sebesar usia dini ini loh. Jadi menurut saya ini usia dini ini yang perlu kita investasikan, di mana kita masih punya kemampuan untuk bebas memilih gitu ya. Kalau SD akan lebih sulit lagi memilih metode pendidikan, karena di mana-mana udah lebih terstandarisasi ya kalau di Indonesia gitu. Ya. Oke, Miss. Mungkin sama seperti belajar itu ya, calistung gitu ya, Miss. Dimana kalau untuk anak usia prasekolah mungkin lebih berat gitu, tapi nanti mengejar di usia SD itu lebih mudah begitu ya? Ya, betul, betul. Oke. Lalu, nah ini dari Mam Rida lagi, Reggio Emilia fokus pada kolaborasi, tapi jika anaknya baru 1 nih, belum ada temannya, bagaimana menerapkan Reggio Emilia untuk kolaborasi ini? Adakah semacam kegiatan pengganti? Ya, ya karena memang ini ya sebenarnya kan memang mereka sangat fokus sama kolaborasi, sehingga kalau tidak bisa, kalau anaknya baru 1 dan sekarang kondisi pandemi nggak bisa mungkin bersekolah tatap muka, ya berarti penggantinya adalah orang tua. Memang situasinya tidak ideal, tapi orang tua juga bisa ini kok, bisa membantu perkembangan sosial anak. Gitu. Berarti digantikan dengan orang tuanya ya, kalau memang iya, tidak. Betul. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya nih, sudah semua kayaknya, Miss. Iya, nanti kita bisa lanjutkan lewat WhatsApp juga sih. Iya, oke. Mungkin karena sudah menunjukkan pukul 8, sebentar maaf Miss, ada 1 pertanyaan kali ya? Boleh nggak Miss 1 lagi? Ya, Charlotte Mason ya? Charlotte Mason. Saya nggak benar-benar memahami dan belajar tentang Charlotte Mason, jadi saya nggak begitu ngerti tentang Charlotte Mason. Yang saya tahu dia homeschooling ya. Biasanya kalau homeschooling itu juga berpusat pada anak. Saya cuma ingin ini sih menyampaikan, dibandingkan kita mencari bedanya, coba cari persamaannya. Karena sudut pandang yang berbeda ini, saya kasih sudut pandang yang berbeda. Persamaan-persamaan yang ada di ini ya, di Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, Charlotte Mason, persamaan tersebut pasti adalah hal yang memang wajib kita lakukan untuk anak-anak. Dan kalau kita amati, persamaannya adalah mereka semua bermain. Jadi itu yang perlu kita coba cari persamaannya apa. Persamaan-persamaan ini pasti dari something nih, kok bisa semuanya sama nih, gitu kan? Nah itu mungkin sudut pandang yang berbeda yang bisa kita coba ingatkan. Gitu. Jadi mencari benang merahnya begitu ya, Miss, kurang lebih. Ya, betul. Itu yang saya lakukan pertama kali belajar pendidikan soalnya. Karena saya bukan dari jurusan pendidikan awalnya, dari jurusan desain. Itu yang awalnya saya cari tahu apa yang sama. Kenapa saya fokus sama perbedaan terus. Samanya apa sih gitu.
Mm-mm. Oke, jadi biar tidak terlalu mengotak-ngotakan gitu ya, Miss. Misalnya aliran Ya, ini, betul. aliran itu. Betul, karena sebenarnya tidak perlu kita mengkotak-kotakan ya metode ini, metode itu, karena kita bisa juga cair dan blended untuk menggunakan tips-tips dari yang bagus apa sih tipsnya di sana kita ambil, yang bagus apa sih itu kan boleh-boleh aja gitu. Oke, jadi ini menjawab juga ya, tadi kan banyak juga yang nanya, bolehkah dicampur-campur gitu, atau harus satu pembelajaran aja gitu. Ya. Oke. Karena sebenarnya sedikit lagi ya tambahan ya sebelum ini kita tutup, pendekatan-pendekatan itu kan diciptakan di negara-negara luar ya. Italia lah, saya nggak tahu Syarat Masan dari mana, Waldorf kalau nggak salah dari Jerman atau mana, itu kan dari luar negeri. Konteksnya mereka itu berbeda dengan konteksnya Indonesia. Jadi kita nggak bisa telan mentah-mentah langsung kita pindahkan, kita aplikasikan di Indonesia. Kita perlu renungkan, kita perlu refleksikan yang mana yang cocok, itu yang kita ambil. Makanya nggak apa-apa kalau mau dicampur, tergantung dengan preferensi keluarga dan Indonesia ini konteksnya seperti apa gitu. Oke. Berarti yang penting kita tahu ya seperti visi misi kita, tujuan pendidikan seperti apa ya, ingin membentuk karakter. Iya, betul. Oke, Betul. Sudah kali ya, sudah tidak ada pertanyaan. Kebetulan sudah menunjukkan pukul. Betul. Kalau gitu kita akhiri saja ya, Miss, sesi tanya jawabnya, nanti dilanjutkan di WA Group. Sebelumnya mungkin ada sesi foto bersama dulu ya, Miss, untuk kenal. Baik. Oke, mungkin parents yang mau nyalakan kamera boleh bersiap-siap dulu. Miss Isna minta bantuannya ya nanti. Ya, oke. Sudah siap, Mam? Aba-aba. Dibenerin jilbabnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, ini karena ada 2, jadi 1 kali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, makasih banyak ya Miss Dinda atas waktunya dan ilmunya juga. Sangat ini ya, sangat lumayan membuka pikiran lah, lumayan mencerahkan, jadi mencerahkan. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Miss Dina, semoga sukses untuk studinya di sana, sehat-sehat juga untuk semuanya. Amin. Selamat malam dan saya tutup, kalau mau live dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.